semuanya ya. Nah, sekarang kita kembali belajar matematik wajib kelas 10 ya. Jadi yang ingin kita pelajari di situ langsung aja ya, sistem persamaan linier kuadrat. Jadi sebelumnya kita sudah belajar sistem persamaan linier. Sekarang dia ini linier kuadrat, artinya satu yang linier, satu yang kuadrat. Di sini saya sajikan sebuah soal, yaitu tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier kuadrat, artinya satu yang linier, satu yang kuadrat. Lambang lebih kecil sama dengan ini, garisnya nanti nyambung. Kalau dia lambang lebih besar nggak pakai sama dengan, garisnya nanti putus-putus. Nah, kita ambil dulu yang pertama, kita ambil dulu yang di atas, yaitu persamaan linier, yaitu 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12. Jadi untuk apa kita ambil? Supaya bisa digambarkan. Jadi untuk menggambarkannya itu kita memakai sama dengan aja, nggak usah pakai lambang lebih kecil ya. Kita ambil aja yang sama dengan. Jadi yang ini kita ambil untuk kita gambarkan nanti di dalam grafiknya. Sebelumnya untuk menggambar ini kita ambil titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu y, nanti x-nya kita ambil dia 0. Kalau x-nya 0 berarti dimasukkan kemari dia. Berarti ini 3 kali x. X-nya ini tukar 0. 3 kali 0 lah jadinya. Berarti ini menjadi 0. Lalu ini sekarang tambah 4y dikurang 12, berarti 4y sama dengan 12. Berarti y-nya itu nanti di sini yang kita isi adalah y-nya adalah 12 bagi 4 gitu dia. 12 bagi 4 karena ini sudah 0 dia. Berarti 12 bagi 4 itulah y-nya. 12 bagi 4 berapa dia itu? Nah, ini dia 3. Nah, jadi kemudian titik potong terhadap sumbu x, y-nya sama dengan 0. Berarti kalau y-nya 0, titik potong terhadap sumbu x. Ini tadi x-nya 0, titik potong terhadap sumbu y. Berarti titik potong terhadap sumbu x, y-nya yang 0. Berapakah x-nya? Kan gitu. Kalau y-nya 0, berarti ini 4 kali y. 4 kali y berarti ini 0 dia. 4 kali y berarti 4 kali 0. Ini 0. Berarti 3x sama dengan 12. Berarti x-nya itu nanti dia menjadi 12 bagi 3. 12 bagi 3. Ya, 4 dia ya. 4. Jadi ini titik potong. Saya singkat tipot. Titik potong tersebut itu adalah 0, 3 dan satu lagi ya, dan 4, 0. Jadi x, y dia, x duluan, ini 0, 3, kemudian 4, 0. Nah, gitu dia. Berarti 4 dan 0, 4, 0 lah dia. Dah. Jadi kita buat dia di sini dia di grafiknya ini 03 dan 40. 03 di sini dia 03 dan 40. Lah ini dia 40. 03 dan 40. Kita gambarlah dia. Inilah dia. Inilah garisnya itu. Ya. Inilah garis. Inilah garis apa? Inilah garis dari grafik dari 3x tambah 4y, ya kan, lebih kecil sama dengan 12. Ya, inilah gambarnya. Nanti diarsir kemana dia? Ke bawah atau ke atas kan gitu. Nanti untuk mengarsirnya ini harus kita buat uji dia. Kemudian langkah kedua kita uji ya. Uji titik
0,0 ya. Nah, jadi kita uji titik 0,0. Titik 0,0 itu di sini dia. Jadi yang kita uji itu jangan digaris. Jadi bukan hanya di sini aja yang kita uji. Yang penting nggak digaris ini titiknya ini. Misalnya ini titiknya ini adalah 3,0. Ini tak berapa lah ini titiknya ini ya. Jadi kita uji. Boleh 1,1 kita uji. Ya, tapi nanti supaya enak dia 0,0 tinggal memasukkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Gitu ini. Tinggal memasukkan X-nya 0 dan Y-nya 0. Makanya saya sengaja uji titik koma 0 supaya mudah nanti hitungannya. Kita uji titik koma ya, titik 0,0 kemana dia? Ke sini dia. 3X ya kan? Ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan. Berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 12. Berarti 3 kali 0, 0. Tambah 4 kali 0, 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 12. Dia lebih kecil dia. Kalau lebih kecil dari 12 ini benar dia. Ya. Kalau benar bagaimana dia? Kalau benar berarti ya kan arsiran, jadi arsiran menuju 0,0. Ah, ini dia. Ini 0,0. Berarti arsirannya dari garis ini menuju ke sana dia ke 0,0. Kalau benar dia menuju 0,0 lah gini ke sana ke 0 ini arahnya. Kalau dia salah dia menjauhi. Berarti ke sana kalau salah. Kalau benar kemari dia. Paham kan? Nah, inilah dia. Berarti menuju 0,0. Nah, inilah dulu kita buat dia gambarnya ya. Oke. Nah, ini dia. Lanjutkan ke atas sampai ke atas ini. Terus ini dia. Boleh ke sana dia terus panjang. Nah, jadi saya buat dia biar agak manis, pendek-pendek aja saya buat arsirannya. Yang penting nanti mana yang dua warna itulah daerah penyelesaian, daerah hasil atau daerah himpunan ya. Inilah arsirannya. Kemudian yang satu lagi yaitu yang kedua kita ambil ya. Ini yang pertama ya, kita ambil. Kemudian yang kedua kita ambil yang mana? Yang persamaan parabola, yaitu Y lebih besar X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya. Lalu dia apa? Digambarkan ya. Digambarkan. Jadi kalau persamaan parabola ini dia, ini kalau pangkat 2 dia, persamaan kuadrat ini namanya ini persamaan parabola. Kalau yang di atas ini adalah persamaan garis lurus. Jadi nggak sama dia ini dengan yang kedua ini, nggak bisa pakai tabel kayak gini kita untuk yang kedua ini. Jadi gimana caranya? Kita ambil dulu apa? Ya, kita ambil titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0 ya. X-nya yang 0 ya. Berarti X-nya kita buat 0 dia. Kalau titik potong terhadap sumbu Y ya. Nah, kayak mana dia? Berarti ini kita ambil dia. Y sama dengan, jangan kita ambil lebih besar, sama dengan, karena kita mau gambarkan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Jadi X-nya yang 0, berarti Y-nya 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3, berarti 0 ditambah 3, berarti dia tinggal berapa? 3 ya, berarti tinggal 3 ya, tinggal 3.
Inilah titik potong terhadap sumbu X. Y-nya sama dengan 3 ya. Berarti titiknya ini adalah X-nya, Y, berarti 0,3. X-nya 0, Y-nya 3 ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang 0 kan gitu. Y-nya yang 0 berarti kita masukkanlah Y yang 0 ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Gitu nak ya. Yang 0 tadi apa? Y-nya ini yang 0 ya, dimasukkanlah kemari dia. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya, atau X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya, sama dengan 0. Ini diputar, bukan pindah namanya ini ya, jadi diputar ya kan. Kalau 6 sama dengan 12/2 berarti boleh dia 12/2 sama dengan 6, boleh berputar dia gitu, diputar. Lalu kalau begini dia diapakan? Ini dia difaktorkanlah ya kan, supaya dapat X-nya. Y-nya sudah kita tentukan ya, kita faktorkan dia. Tadinya X kuadrat kurang 4X lalu tambah 3 sama dengan 0. Ini yang kita faktorkan dia ya. Di SMP sudah ada masalah faktorisasi, yang sebelumnya ini pun kita juga memfaktorkan, sudah ada ya. Sekarang memfaktorkannya, kalau dikalikan dia adalah 3, jumlahnya nanti dia minus 4, berarti di sini min 1 min 3, min kali min positif, min 1 dikurang 3 min 4 dia. Nah gitu. Kalau dikalikan positif 3, kalau dijumlahkan ini min 4. Inilah apanya? Faktornya. Berarti yang ini X-nya sama dengan berapa? 1 lagi. Yang ini X-nya sama dengan 3. Jadi Y-nya yang 0 ya kan? Y-nya yang 0 berarti titik potongnya itu titik potong tipot ini adalah titik potong tersebut adalah 1,0 karena Y-nya yang 0 dan 3,0 ya. Ini dia. Lalu apalagi yang kita inginkan di dalam parabola itu? Parabola itu kan dia ya bentuknya macam elips tapi setengah dia. Ya. Puncaknya kita ambil puncak. Masalah di dalam parabola ini ada juga masalah apa? Puncak ya. Puncak parabola. Puncak parabola ya. Puncak parabola adalah P XP, YP ya. Inilah puncaknya XP, YP. Itulah puncaknya ya. XP-nya itu adalah XP-nya itu adalah min B per 2A dan YP-nya itu adalah min D per 4A ya. Ini dari mana diambil dia ini? Dari persamaan. Nah ini dia. Jadi kita ambil persamaan di atas, yaitu X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. A-nya itu di sini angkanya adalah 1. B-nya ini min 4. C-nya yang ini positif di 3. C-nya sama dengan 3. Ya, berarti
PX ya, Y atau XP. XP itu berarti dia min B per 2A, berarti min B nya min 4. Min 4 per 2 kali A 1. Min jadi positif. 4 per 2 berarti dia 2 lah XP nya. Berarti kemudian YP tadi adalah min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Dulu sudah yang lewat-lewat atau di SMP juga sudah ada ini min D itu dia ditulis, dia rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC ya per 4A. Jadi B nya itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Berarti YP nya itu adalah min B kuadrat, berarti min 4 kuadrat ya kan, min 4 kuadrat dikurang 4A, A nya 1, C nya 3 kali 3 per 4A, 4 kali 1, berarti YP nya adalah min 4 kuadrat adalah 16 ya, min 4 kali 1 kali 3 berarti ini min 12 per 4 kali 1 4 ya kan, berarti dia sama dengan min 16 kurang 12 4 per 4, berarti YP nya itu adalah min 1 ya, YP nya min 1. Inilah dia YP nya ya, saya kotaki di sini. Jadi XP nya, ini XP nya 2 ya, 2 dia, XP nya nilainya 2. Setelah kita cari itulah puncak parabola tersebut tadi PXP, YP. XP nya tadi berapa dia XP nya? XP nya adalah 2. Ini XP nya adalah 2 ya. 2 dia nak ya. Koma YP nya min 1. Berarti 2, min 1. Oke, jadi kalau dia di sini parabola, kalau A-nya sama dengan 1 atau lebih besar dari 0, parabola itu terbuka ke atas ya. Untuk parabola, kalau A-nya lebih besar dari 0, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Begini bentuk parabolanya nanti ke bawah dia. Terbuka ke bawah. Jadi di sini A-nya 1 lebih besar dari 0 ya. Jadi terbuka ke atas dia. Oke lah, kita gambarkanlah parabola ini yang kedua. Kita gambarkanlah parabolanya ini. Titik potong terhadap sumbu X yaitu 0,3 ya. 0,3 berarti ini titik potong terhadap sumbu X dia ya. Sumbu X ya, ini 0,3 ini ya. Ini dia 0,3 ya. Titik potong terhadap sumbu titik potong terhadap sumbu Y itu tadi ya. Nih, titik potong terhadap sumbu Y 0,3 yaitu X nya 0, berarti Y nya dapat 3 ya kan, 3 dia berarti 0,3. Inilah 3 titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini dipotong oleh 0,3 ya.
dipotong oleh 0,3 ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X tadi ini dia ada 2 dia. Ini dia 1 0 dan 3 0. 1 ingat ya, 1 0 dan 3 0. 1 0 ini dia 1 0 dan 3 0. Nah, ini dia 1 0 dan 3 0. Ini 3 0 ya, yang ini ya. Nah, jadi udah bisa diingat itu. Jadi kalau kita buat angkanya agak jorok dia, jadi saya hapus saja ya. Ya, agak jorok dia ya, pokoknya inilah dia. Oke, jadi puncaknya adalah 2,-1. Ini 2 X nya, Y nya -1, berarti ke bawah dia. Nah ini ya, bawah dia. Nah, inilah puncaknya. Puncaknya adalah 2 min 1 ya. 2 min 1, inilah puncaknya ini. Terbuka ke atas dia. Jadi ke sana dia apanya? Gambarnya ya. Jadi kalau ini puncaknya berarti ini adalah sumbu simetri. Nah, ini dia sumbu simetri. Jadi kalau ke kiri dia 2 satuan, nanti dia ke kanan ini 2 satuan. Jadi dia gambarnya itu harus dia sama dia. Nah, jaraknya dari sumbu simetri ya. Jadi titik potongnya ini dia. Saya gambarkan, inilah dia. Oke, gambarnya ini dia. Nah, ini gambarnya ini adalah putus-putus ya. Putus-putus. Ini dia, jelasnya begini dia ya. Inilah gambarnya. Kalau diteruskan ini boleh sampai ke atas ya. Ini kita bawa panahnya ke atas ya, berarti boleh lanjut dia ke atas. Kemudian kita uji dia ya. Mengujinya ini kita uji dia, uji titik 0,0 kepersamaannya ya. Uji ya, uji 'uji ya titik 0,0. Kemana kita uji dia? Ke Y lebih besar X kuadrat dikurang 4X ditambah 12, berarti X nya 0 lebih besar katanya dari ini 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 12, berarti 0 lebih besar dari 0 kurang 4, 0 berarti 0 kurang 0 ditambah 12 adalah 12. 0 lebih besar dari 12, berarti dia ini salah. Kalau salah macam mana dia? Kalau salah arsiran menjauhi ya, menjauhi 0,0, berarti bukan ke sini dia arsirannya, tapi menjauhi ke sana dia ya. Kalau dia benar, kalau dia tadi benar dia menuju atau
mengarah ke arahnya ke 0,0 dari garis ini kalau benar, tapi karena salah dia arahnya jadi nggak ke sini lagi tapi sebaliknya kemari dia ya. Nah ini dia. Jadi daerah hasil adalah daerah yang dua warna, yang hitam ini kan kemari juga yang hitamnya ya kan. Berarti ini daerah hasil dari sini kemari lah dia, ini ke sini. Kita kalau kita teruskan ini dia ya kan, ke sana lah dia. Jadi di sini nggak ada yang hitam karena yang hitam itu kemari dia, bukan ke sana. Berarti daerah hasil adalah yang dua warna inilah arsiran daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian ya, inilah daerah himpunan penyelesaian. Saya rasa udah cukup paham dengan satu contoh ini ya, satu soal untuk kita asah kemampuannya ya. Nah sekarang untuk asah kemampuan saya buat soalnya untuk asah kemampuan ya. Di sini saya buat ya, asah kemampuan. Tentukan daerah penyelesaian dari ya, dari Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah ya, ditambah 5X. Nah, terus selanjutnya ditambah 4, satu lagi 2X tambah 3Y lebih kecil dari 12. Inilah salah satu soal untuk kita uji kemampuannya ya. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita untuk saat ini. Semoga kamu semakin bisa memahaminya dan bisa mencoba satu buah soal ini. Terima kasih.